Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah digitalisasi UMKM, Kang Taufik Rahmat Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu website pengelolaan inventory warung Inacel. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Kang Adli, Kang Rizky, ada Teh Melani, dan juga Teh Aulia. Selanjutnya saya serahkan terlebih dahulu kepada Teh Melani untuk menjelaskan. Pada Teh Melani saya persilahkan. Yang pertama, latar belakang. UMKM di sini berperan penting dalam perekonomian. Lalu banyak juga UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dan pengelolaan inventaris masih manual. Pencatatan manual berisiko tidak akurat, sulit dipantau, serta rentan terhadap kesalahan. Next. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan operasional pengelolaan barang di warung Inacel melalui sistem digital yang mampu mencegah risiko kehabisan stok serta menyediakan dashboard sebagai dasar pengambilan keputusan restock. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Aulia Mayang. Baik, di sini ada ruang lingkup proyek. Proyek ini mencakup pengembangan website pengelolaan inventory dengan fitur CRUD data barang, dashboard monitoring stok, serta fungsi pencarian dan filter. Namun tidak memfasilitasi sistem pembayaran maupun transaksi penjualan secara langsung. Next. Selanjutnya ada analisis masalah dan kebutuhan digital. Masalah utama warung Inacel terletak pada pengolahan stok manual yang menyebabkan data tidak real-time. Risiko kesalahan catat, tidak adanya peringatan stok menipis, serta lambatnya pencarian barang. Untuk mengatasinya, dikembangkan sistem berbasis database dengan fitur CRUD, dashboard monitoring, serta fungsi pencarian dan filter kategori guna meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada tool yang digunakan untuk sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yaitu TypeScript untuk menjamin struktur kode aman dengan sebagai pustaka antarmuka pengguna UI dan CSS untuk desain responsif yang modern. Penyimpanan data dilakukan secara efisien menggunakan browser local store sehingga tidak memerlukan server database yaitu CSS dan keseluruhan aplikasi dideploy melalui platform untuk memastikan akses yang cepat, stabil, dan berbasis cloud. Kemudian di sini ada fitur utama halaman login. Untuk halamannya ini merupakan fitur masuk utama ke sistem investor manajemen warung Inacel, di mana pengguna harus memasukkan username dan password yang valid untuk menjaga keamanan data inventaris toko. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jupra. Baik, terima kasih. Di sini untuk halaman dashboardnya, ini halaman utama setelah kita berhasil login. Selanjutnya akan masuk ke halaman utama yaitu dashboard, yang dimana dashboard ini memberikan gambaran umum atau shortcut status toko secara real time yang mencakup jumlah total produk, peringatan stok yang menipis, total menilai aset secara keseluruhan, serta ada grafik tren stok tertinggi untuk memudahkan pemantauan stok yang paling laku. Next. Selanjutnya ada halaman riwayat transaksi.
Halaman riwayat transaksi ini mencatat log aktivitas keluar masuk barang secara detail seperti yang terlihat pada gambar berikut. Itu ada 2 Februari 2026 pukul 11.22 terdapat penambahan stok 10 unit minyak goreng Sania 2 liter oleh administrator dengan keterangan sebagai barang baru. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kang Andri. Baik, untuk halaman laporannya. Untuk halamannya laporan menyajikan data rekapitulasi stok berdasarkan kategori dan periode tertentu. Di sini terlihat kategori sembako memiliki total nilai aset sebesar 370.000 yang berasal dari 10 unit stok minyak goreng Xenia yang belum ada pengeluaran sama sekali. Untuk kesimpulannya, dari keseluruhan proyek kami di digitalisasi UMKM melalui pengembangan website pengolahan investor berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem yang dibangun mampu menggantikan proses pencatatan stok manual menjadi sistem digital yang lebih struktural, sehingga meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengolahan data barang di warung Inacel. Dengan adanya sistem ini, memiliki warung dapat memantau ketersediaan stok secara real time, melakukan pembaruan data dengan lebih mudah, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan restock. Untuk hasil demo akan dijelaskan oleh saudara Kang Aldi Badrul. Baik, untuk demonya akan saya jelaskan ya. Di sini untuk login saya menggunakan JWT token. Untuk username-nya sebelumnya saya sudah buat di database. Username-nya itu admin dan juga password-nya itu admin 11. Nah, ketika user masuk akan menuju ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat berbagai informasi seperti total items, total value dari seluruh produk, lalu juga peringatan jika ada produk yang menipis, juga ada aktivitas gitu, seperti update produk, kurang produk, tambah produk baru. Nah, maka akan terupdate di history. Untuk inventory-nya juga hampir sama, ada keterangan jumlah total dari seluruh produk, ada juga peringatan stok menipis dan juga total value atau total harga dari keseluruhan produk. Kita langsung aja menambahkan contoh produk. Sini seperti contoh beras. Untuk SKU-nya ini bisa generate otomatis by system atau kita generate manual saja. Untuk contoh kita generate manual aja. Untuk deskripsi ini merek atau ukuran dan lain-lainnya bisa diisi kayak berasnya, misalnya beras Bandung gitu ya. Untuk kategorinya di sini karena Inacel itu toko sembako, jadi saya isi kategorinya itu dari jenis-jenis produk sembako. Unitnya juga sama menyesuaikan dari produknya, karena ini beras maka unitnya itu kilogram. Untuk locationnya misal di sini contoh rak 1 gitu. Untuk stok yang akan ditambahkannya misalnya di sini 30, untuk minimum stoknya itu misalnya 5 gitu kan. Nah, maka ada notif item berhasil. Nah, maka dashboard di sini otomatis melacak atau mendeteksi perubahan ya. Tadi kan kita menambah beras juga ada di sini. Tambahnya itu 30. Total value-nya dari seluruh beras 30 kilo ini adalah 600.000. Nah, untuk action-nya di sini ada untuk tambah stok ya. Sini kita tambah stok menjadi 10, maka totalnya akan nambah jadi 40.
Atau misalnya mengurang jika ada pembelian, kita misalnya 4 kilo gitu dari pelanggan. Nah, maka stok berhasil berkurang gitu menjadi 36 kg. Untuk update ini, update kuantitas seluruh total ya, jika akan mereset produknya gitu misal. Jadi 40 gitu dari, misalnya ini tuh digunakan untuk pencatatan bulanan. Jadi kayak tiap bulannya ngisi atau mengupdate dari jumlahnya. Misalnya di sini kan 40. Nah, maka terupdate. Lalu untuk hapus itu untuk menghapus. Nah, untuk peringatan stok ini, peringatan stok menipis, kita kasih contoh aja di sini misalnya call 1 deskripsi. Botol. Nah, misalnya kan kita di sini 5. Nah, jika minumnya 5 juga, dia tuh akan ada notif bahwa stok tersebut tuh menipis. Nah, akan ada notif seperti ini. Sama juga ketika kita mengurangi dari sini, maka akan ada kayak stok menipis seperti ini. Dan ini tercatat di report. Untuk historinya juga sama, aktivitasnya menambahkan total, activities total, juga item yang tertambah, item yang terupdate gitu kan, kalau update dari sini. Nah, maka dia akan terupdate di sini stok 10. Untuk report ini total berisi informasi seperti total produk, total harga atau value-nya itu. Lalu kategorinya tadi kan kita menambahkan cola, maka ada kategori minuman. Karena colanya tadi sudah kita restock, maka tidak ada notif dari low stock alert ini. Di sini ada keterangan kita login sebagai administrator dan juga file logout untuk keluar. Nah, untuk inventory management ini saya menggunakan TypeScript. Untuk bahasa programnya menggunakan framework Nest.js. Untuk database-nya sendiri saya menggunakan SQL yang di-hosting di Turso. Untuk front-end hostingnya saya menggunakan Vercel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari fitur maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Jufran selaku moderator. Silakan, Enggak. Baik, terima kasih Kang Adli, dan terima kasih juga pada rekan-rekan semua telah meluangkan waktunya untuk presentasi kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.